Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak Bapak yang Bapak sayangi. Berjumpa lagi dengan tayangan Belajar di Rumah bersama dengan Bapak Faisal. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Pastinya kalian sehat selalu ya. Dan kita harus tetap semangat menjalani aktivitas belajar. Walaupun di kala pandemi yang tak kunjung berakhir ini mengharuskan kita untuk tetap belajar di rumah. Nah, sebelum itu, Bapak ingatkan kembali untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker saat berada di luar rumah, lalu cuci tangannya setelah kita melakukan aktivitas, dan juga jangan lupa untuk menjaga jarak minimal 1 meter dengan teman-temannya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, Bapak mau bertanya, siapa di antara kalian yang pagi ini sudah makan? Bapak yakin kalian semua pasti sudah makan. Karena kita memerlukan makan untuk mendapatkan energi agar kita dapat beraktivitas, bermain, maupun belajar. Karena kita berada di Tanjung, jadi makanan pokok kita secara umum adalah nasi. Nah, di daerah lain masih banyak makanan pengganti atau yang biasanya kita sebut sebagai makanan alternatif. Seperti contohnya jagung, ada tebu, ubi, dan banyak lainnya. Nah, begitu juga dengan hasil alam. Energi yang kita dapat dari hasil alam itu ada banyak macamnya. Jadi, energi dari alam juga bisa habis. Oleh karena itu, maka kita harus berhemat dalam menggunakan energi alam, yaitu dengan cara kita menggunakan sumber energi alternatif lainnya. Nah, karena itu, hari ini kita akan belajar mengenai tema 2, yaitu selalu berhemat energi, pada subtema 3 pembelajaran 1, yaitu tentang energi alternatif. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, dengan mengamati gambar dan membaca teks petunjuk tertulis, siswa mampu untuk mengidentifikasi langkah-langkah pembuatan layang-layang dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati gambar dan membaca teks petunjuk tertulis, siswa mampu untuk membuat layang-layang dengan tepat. Yang ketiga, dengan pengamatan, siswa mampu untuk mengidentifikasi manfaat dari energi alternatif dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat, setelah pengamatan ini, siswa mampu untuk menyajikan laporan dalam bentuk peta pikiran hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi alternatif dalam kehidupan kita sehari-hari secara sistematis. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan pada gambar. Sini Bapak mempunyai 2 contoh gambar mengenai hasil alam. Terutama hasil alam ini berada di bumi daerah kita sendiri, tepatnya di daerah Tanjung kita ini. Hasil alam yang pertama yaitu batu bara, dan yang kedua minyak bumi. Jadi sumber energi ini termasuk yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi ini memiliki kesediaan yang terbatas dan suatu saat akan habis. Padahal batu bara ini dibuatnya selama ratusan tahun. Kita sebagai manusia yang tinggal di bumi, bahkan bumi kita ini sangat luas
dan menyimpan banyak sekali hasil alamnya. Nah, ada yang tahu fungsi dari hasil alam ini? Ya, benar. Hasil alam seperti batu bara dan minyak bumi yang kita bahas tadi, kita gunakan sebagai energi untuk bahan bakar dan untuk aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu, bagaimana jika energi ini habis? Apakah alam juga menyediakan penggantinya? Ya, tepat sekali. Seperti yang kalian bilang, alam diciptakan Tuhan dengan sangat kaya. Nah, selanjutnya pada 3 gambar ini merupakan contoh dari sumber energi. Tapi ada yang berbeda dari energi ini. Energi ini tidak habis meskipun kita gunakan secara terus-menerus. Dan sumber ini masih kita dapat untuk memperbaharuinya lagi. Yang pertama, ini bersumber dari cahaya matahari, dari air, dan juga angin. Sumber energi ini juga kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai energi alternatif. Selanjutnya, kita akan belajar untuk membuat layang-layang sederhana setelah jeda iklan yang berikut ini. Jangan kemana-mana ya anak-anak. Kembali lagi dalam tayangan Tip Kita Balong. Kita belajar dari rumah bersama dengan Bapak Faisal. Nah, anak-anak, kalian pasti semangat ya? Pasti dong, karena Bapak akan mengajarkan kalian cara untuk membuat layang-layang. Coba sebelumnya perhatikan pada gambar. Nah, ya, pada gambar ini kita melihat layang-layang yang sedang terbang di awan. Mengapa layang-layang ini bisa terbang? Ya, tepat sekali. Karena adanya energi yang bersumber dari angin. Angin inilah yang menerbangkannya untuk menggapai awan. Lalu, bagaimana cara kita membuat layang-layang? Simak ya penjelasan dari Bapak. Ya, ini adalah cara kita untuk membuat layang-layang. Pertama, kita siapkan dulu bahan-bahannya. Yang kita butuhkan yaitu kertas koran bekas berbentuk persegi dengan ukuran 30 x 30 cm. Lalu bambu dengan ukuran lebar 1 cm, lalu panjangnya 80 cm. Dan juga 1 buah bambu berukuran lebar 1 cm dengan panjang 40 cm. Siapkan juga benang wol, gunting, dan juga lem. Anak-anak, selanjutnya kita akan membuat layang-layang. Cara yang pertama. Nah, seperti pada gambar yang ada di samping tulisan, kita letakkan dulu bambu yang telah kita potong tadi dengan cara menyilang, membentuk angka tambah. Tapi di atasnya lebih pendek. Lalu kita ikat bagian tengahnya dengan menggunakan benang. Nah, selanjutnya kita satukan ujung dari ujung bambu tadi dengan benang. Setelah menyatu tadi, maka kita letakkan bambu tadi pada atas kertas koran. Kemudian kita jiplak menggunakan pensil. Nah, setelah itu kita tambahkan ukuran 2 cm ke samping agar kita jadikan untuk garis gunting. Kemudian kita gunting kertas koran tepat di atas garis gunting tadi.
Setelah itu, kita rekatkan kertas koran sampai menutupi bambu. Agar menambah keseimbangan dari layang-layang ini, maka kita tambahkan ekor dengan kertas koran yang merupakan sisa dari pembuatan layang-layang tadi. Nah, setelah mendapat bentuk yang kita inginkan, lalu kita masukkan benang pada lubang yang telah kita buat pada persilangan bambu di tengah. Selanjutnya, salah satu ujung benang tadi kita ikatkan kembali pada ujung bawah dari layang-layang. Nah, inilah cara untuk membuat layang-layang. Bisa kalian untuk mempraktekkan membuat layang-layang ini, tapi ingat, dengan bantuan orang tua. Dan jangan lupa, setelah layang-layang ini jadi kita buat, kita akan menerbangkannya tapi menggunakan angin yang cukup deras. Nah, kalian ingat bukan? Angin tadi kan merupakan salah satu dari bentuk energi alternatif. Nah, apa sih sumber energi alternatif ini? Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan bersumber dari energi tradisional. Seperti misalkan bahan bakar fosil, batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif ini memanfaatkan sumber alam yang tersedia dan juga yang tidak akan habis. Ada banyak energi alternatif lainnya. Apa sajakah itu? Nah, energi alternatif pertama yang akan kita pelajari adalah sumber dari cahaya matahari. Sumber energi alternatif ini merupakan yang paling banyak pengaruhnya di bumi. Matahari merupakan sumber energi yang paling utama di bumi. Energi matahari menghasilkan energi panas yang sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan untuk memanaskan ruangan, air, cucian, dan sebagai pembangkit listrik alternatif yang kita gunakan saat ini, yaitu pada panel surya. Nah, energi alternatif yang kedua yaitu energi alternatif angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena adanya tekanan udara. Angin bermanfaat sebagai sumber energi yang ramah lingkungan, yang kita gunakan juga pada perahu layar, dan juga beberapa negara sudah menggunakan energi angin ini untuk dijadikan sebagai pembangkit listrik. Salah satunya yaitu dengan menggunakan kincir angin. Ingat, bumi kita terdiri dari 70% air dan 30% daratan, atau 2/3 bagiannya adalah terisi dengan air. Air ini merupakan sumber energi gerak. Oleh karena itu, energi gerak ini yang didapatkan dengan cara membendung aliran air sungai, seperti membuat bendungan. Energi yang kita dapatkan ini kita manfaatkan untuk turbin dan juga pembangkit listrik tenaga air. Nah, setelah ini kita masih ada lagi 3 energi alternatif yang perlu kita ketahui. Jadi tetap bersama tayangan ini ya, setelah jeda iklan yang berikut ini. Kembali lagi dalam tayangan TV Tabalong Belajar dari Rumah bersama dengan Bapak Faisal. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada energi alternatif yang keempat. Energi alternatif yang keempat yaitu panas bumi, atau nama lainnya energi geotermal. Jadi, energi ini
berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Nah, perlu kita ketahui, pusat bumi ini terbentuk dari batuan yang sangat panas dan juga besar. Energi ini ramah lingkungan dan juga terbarukan, karena panas bumi juga masih ada dan tersimpan sangat banyak di bawah bumi. Energi ini dapat kita manfaatkan sebagai pompa pemanas, rumah kaca untuk tanaman, kebutuhan industri, pemanas ruangan, hingga alat mandi. Selanjutnya, energi alternatif yang keempat yaitu gelombang air laut. Kita dapat menggunakan gelombang air laut ini dengan cara menunggu gelombang air laut sampai dengan cara memecah di pantai. Energi ini menghasilkan banyak energi karena ombak atau gelombang air laut ini akan terjadi secara terus-menerus. Energi ini dapat kita rubah menjadi energi listrik. Oleh karena itu, energi ini dapat kita jadikan sebagai sumber energi alternatif. Prinsip kerjanya dengan mengumpulkan energi dari gelombang laut yang digunakan untuk memutar turbin dari generator. Meskipun begitu, energi ini masih cukup jarang digunakan oleh negara-negara lainnya, karena untuk membuat energi alternatif ini membutuhkan biaya yang begitu mahal. Nah, yang terakhir, ada energi alternatif yang saat ini sangat gencar-gencarnya dilakukan oleh pemerintah, termasuk pemerintah kita sendiri. Energi alternatif ini berasal dari makhluk hidup, baik itu hewan maupun tumbuhan. Energi ini dapat dirubah menjadi bahan bakar. Bahan bakar ini dibagi menjadi 3 berdasarkan jenisnya, yaitu ada bioetanol, biodiesel, dan biogas. Nah, yang pertama tadi bioetanol. Bioetanol ini dibuat dengan cara teknik fermentase biomasa seperti yang didapatkan dari umbi-umbian, jenis jagung, atau tebu yang selanjutnya dilanjutkan dengan proses pabrik melalui destilasi. Energi ini dapat kita gunakan secara langsung ataupun tidak langsung sebagai bahan bakar. Lalu ada biodiesel. Biodiesel ini menggunakan bahan baku yang kita dapatkan dengan mudah. Misalkan berasal dari minyak nyamplung, minyak ikan, minyak kelapa, minyak sawit mentah. Lalu ada yang cukup mudah yaitu minyak jarak. Biodiesel dapat digunakan pada mesin diesel meskipun itu tanpa modifikasi. Nah, yang terakhir dari jenis bahan bakar bio yaitu ada biogas. Biogas ini dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan maupun untuk menghasilkan listrik. Gas ini kita dapatkan dari aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik, termasuk itu kotoran hewan, dari limbah domestik, sampah, atau limbah biodegradable. Nah, setelah kita mengetahui dan mempelajari energi alternatif, lalu kemudian Bapak ingin mengetahui seberapa besar pemahaman kalian tentang 6 macam energi alternatif ini. Jadi, kita akan membuat sebuah mind mapping atau yang kita sebut biasanya sebagai peta pikiran. Nah, jadi pada gambar di samping ini terdapat
6 kotak yang harus kita isikan. Nah, jadi dari energi alternatif yang telah kita pelajari tadi kan ada 6. Kemudian Bapak telah mengisikan 2 macam dari 6 tadi, yaitu biogas dan angin. Jadi kalian tinggal memasukkan 4 macam lainnya. Kemudian Bapak meminta untuk memasukkan poin-poin penting mengenai dari jenis energi alternatif masing-masing. Misalkan seperti manfaatnya bagi kehidupan, lalu pengertiannya, dan bagaimana cara kita menggunakan energi alternatif itu. Ya, anak-anak, hari ini kita telah belajar banyak. Jadi, sebelum kita mengakhiri, mari kita mengingat kembali apa saja yang telah kita pelajari pada hari ini. Dimulai dari sumber energi yang terbarukan dan juga yang tidak dapat diperbaharui, atau energi yang bisa habis. Selanjutnya, kita juga belajar bagaimana cara membuat layang-layang. Kemudian, kita mengetahui 6 macam contoh dari energi alternatif. Lalu kita mengidentifikasi apa saja manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan bersama-sama mengucap Alhamdulillah. Dan mari kita berdoa agar ilmu yang kita dapat pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Demikianlah yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan tayangan televisi ini. Tetap semangat terus untuk belajar dan agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan kita terus berdoa agar wabah ini dapat segera berakhir. Sekian dari Bapak. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.